Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiqul Humam dari kelas 3 PAIA dengan NIM 22411040208. Saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Soalan yang pertama yaitu apa pertimbangan utama yang saya lakukan dalam mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang pertama yaitu mengetahui kebutuhan dan karakteristik siswa. Dengan mengetahui kebutuhan dan karakteristik siswa ini, saya bisa membuat sebuah sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan karakteristik pembelajaran dan karakteristik belajar mereka. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Dengan merumuskan tujuan pembelajaran, saya dapat membuat sumber belajar yang sesuai atau jenis sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya buat. Selanjutnya yaitu membuat materi secara terperinci atau menyusun materi secara terperinci. Dengan menyusun materi secara terperinci ini mempermudah saya untuk mengembangkan sumber belajar ini. Selanjutnya yaitu pembuatan indikator pengukuran. Dalam pembuatan indikator pengukuran ini merupakan pertimbangan utama saya dalam membuat sumber belajar. Ini bisa berisi dengan tes ataupun penilaian yang lainnya. Selanjutnya yaitu tentang pembuatan naskah atau skrip. Pembuatan naskah ini berisikan penjabaran pokok-pokok pembelajaran yang harus diterangkan. Dengan mengisi pokok-pokok pembelajaran ini mempermudah siswa untuk memahami isi pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu yang terakhir, evaluasi dan uji coba. Dengan melakukan evaluasi dan uji coba ini mempermudah saya untuk mengetahui apakah sumber belajar yang telah saya buat ini itu efektif atau tidak untuk digunakan dalam pembelajaran. Jawaban saya ini bersumber atau mengutip referensinya dari jurnal dengan judul Langkah-langkah Penggunaan Media Pembelajaran Menuju Peningkatan Kualitas Pembelajaran oleh Tata Herawati Daulae dari Forum Pedagogik volume 11 nomor 1 Juni 2019. Pada soalan yang kedua yaitu apa yang saya lakukan jika saya menjadi seorang guru PAI? Kemudian apa sumber belajar atau media pembelajaran yang saya gunakan dan apa kegunaannya pada pembelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak. Pada pembelajaran fikih ini saya akan mengambil tema yaitu tentang sholat yang bertujuan agar siswa dapat mengetahui bagaimana tata cara sholat, bagaimana bacaan-bacaan sholat, kemudian apa hikmah mengerjakan sholat. Saya akan menggunakan konsep video animasi interaktif yang mungkin bisa saya buat atau saya mengambilnya dari YouTube. Nah, dengan video animasi interaktif ini memudahkan siswa untuk memahami dan
mengetahui bagaimana tata cara sholat, kemudian bagaimana bacaan sholat yang betul, kemudian apa hikmah dari mengerjakan sholat. Kemudian dengan video animasi ini bisa diulang-ulang sehingga siswa ini dapat lebih mudah memahami dan bisa dihafal. Selanjutnya yaitu pada mata pelajaran SKI. Pada mata pelajaran SKI ini saya akan mengambil tema Khulafaur Rasyidin dan perbuatan-perbuatan apa saja yang mereka lakukan selama menjadi Khulafaur Rasyidin. Tujuannya agar siswa mengetahui apa saja hal-hal yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin selama mereka menjabat. Saya akan mengambil konsep dari kuis, yaitu membuat soal dengan isi soal, yaitu siswa disuruh menyebutkan atau menyusun dari perbuatan-perbuatan Khulafaur Rasyidin yang dilakukan selama mereka menjabat, dan saya akan mengisi pada soal tersebut yaitu nama-nama Khulafaur Rasyidin sesuai masa jabatannya, mulai dari Abu Bakar sampai yang terakhir. Siswa diminta untuk menyusun hal-hal yang mereka lakukan sesuai dengan Khulafaur Rasyidin yang melakukannya. Kemudian pada pelajaran akidah akhlak, saya akan mengambil tema akhlak tercela dan terpuji dengan tujuan siswa dapat memahami contoh akhlak tercela dan akhlak terpuji pada kehidupan sehari-hari. Saya akan membuat konsep kuis juga dengan soalan, yaitu saya menyediakan sebuah gambar. Nah, gambar ini yaitu sebuah contoh akhlak tercela dan terpuji pada kehidupan sehari-hari. Siswa diminta untuk mengisi atau mungkin menjelaskan apa maksud dari gambar tersebut. Misalkan gambar pertama itu sebuah orang melakukan kebajikan, yaitu bersedekah. Nah, atau mungkin mereka itu memberi sedekah. Siswa diminta untuk menganalisis gambar tersebut. Apakah akhlak ini tercela atau terpuji, dan apa nama akhlaknya, sehingga siswa dapat mengetahui nama-nama akhlaknya, dan kemudian siswa juga dapat mengetahui bagaimana bentuk contoh akhlak tersebut. Selanjutnya yaitu soalan ketiga tentang artificial intelligence. Pengertian artificial intelligence. Artificial intelligence atau AI, atau bisa disebut juga kecerdasan buatan, yaitu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mementingkan atau mengembangkan sebuah kecerdasan pada mesin guna untuk melaksanakan tugas selayaknya manusia. Lebih khususnya AI ini itu melakukan upaya untuk mengembangkan kecerdasan atau intelligence pada sebuah mesin
eh, yang serupa dengan manusia itu berpikir. Kemudian karakteristiknya. Karakteristik dari artificial intelligence ini yang pertama yaitu acting humanly, yaitu bertindak selayaknya manusia. Konsep AI ini itu bertindak bagaimana manusia itu seolah-olah bertindak. Kemudian yaitu thinking humanly, berpikir selayaknya manusia. Jadi konsep AI ini yaitu mereplika atau menggunakan sebuah sistem bagaimana caranya manusia berpikir. Kemudian selanjutnya yaitu thinking rationally, berpikir secara rasional. Sistem AI ini itu berpikir secara rasional, selayaknya manusia itu berpikir. Kemudian yang terakhir yaitu act rationally atau bertindak secara rasional. AI ini bertindak atau merespon sesuai dengan apa yang diperintahkan, juga secara rasional dan secara logik sebagaimana manusia ini berpikir dan bertindak secara rasional. Oke, kemudian terkait dengan pendapat ini saya kutip atau saya ambil dari jurnal dengan judul Dampak Penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam oleh Wiwin Rifaatul Fauziati dari Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran volume 6 nomor 2 tahun 2023 ya. Kemudian pendapat saya dalam penggunaan artificial intelligence ini dalam pengembangan pembelajaran atau sumber belajar. Sejujurnya menurut saya dengan menggunakan artificial intelligence ini bisa mempermudah seorang guru atau mungkin tenaga pengajar yang lainnya untuk membuat sebuah sumber belajar yang lebih interaktif dan juga lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari siswanya. Karena AI ini bisa bertindak secara rasional, kemudian berpikir selayaknya manusia, sehingga AI ini bisa menganalisis dari data-data atau mungkin perintah yang kita berikan untuk membuat sebuah sumber belajar yang sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Kemudian yaitu AI ini menurut saya juga sangat bagus karena ini bisa mempermudah mahasiswa ataupun dosen atau guru atau tenaga pengajar yang lainnya dalam membuat suatu tugas. Karena dengan AI ini kita bisa memilih sebuah artikel atau mungkin sebuah informasi itu secara langsung, tidak menjabar atau tidak komprehensif. Misalkan kita itu searching di Google dengan konteks yaitu pengembangan AI untuk media pembelajaran. Nah, mungkin yang disediakan Google itu akan sangat banyak. Namun dari semua informasi yang disediakan belum tentu semuanya itu sangat berguna, atau mungkin belum semuanya itu berguna atau digunakan untuk kita. Nah, kegunaan AI ini bisa memfilter agar informasi ini sesuai dan akurat
apa yang kita minta. Nah, namun dari dampak-dampak positif yang tadi, ada juga dampak negatifnya menurut saya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan AI ini bisa membuat seseorang menjadi kecanduan, karena ini bisa membuat seseorang berpikir secara instan, tidak melalui adanya proses pembelajaran, dan itu membuat orang tersebut menjadi tidak terlalu memahami dari apa yang ia pelajari. Selanjutnya yaitu adanya kurang adanya sikap tanggung jawab dan etika dalam menggunakan AI. Dampak negatif dalam hal ini yaitu ada beberapa oknum yang menyalahgunakan AI ini dan mereka sangat tidak bertanggung jawab. Namun dalam segi pembelajaran ini mungkin belum ditemukan atau mungkin jarang ditemukan oknum-oknum yang menyalahgunakannya. Namun dengan AI ini juga tidak dipungkiri bahwasanya ada beberapa oknum yang menyalahgunakan AI untuk melakukan kecurangan, sehingga harus diberi sebuah pengajaran terkait dengan tanggung jawab dan etika dalam menggunakan AI ini, sehingga para penggunanya bisa menggunakan AI ini dengan lebih bertanggung jawab dan juga sesuai dengan etika yang ada. Selanjutnya, di samping dengan penggunaan-penggunaan yang tadi, adanya kurangnya pemahaman tentang AI. Karena AI ini muncul beberapa tahun sebelumnya dan ini merupakan teknologi terbaru atau mungkin teknologi baru yang ada, ini membuat orang-orang itu harus belajar kembali dan mengulik kembali tentang AI ini, karena tidak semua orang itu paham, sehingga adanya kekurangan dalam segi sumber daya manusia yang bisa menggunakan AI ini. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan AI ini yang sesuai, karena AI ini juga harus menggunakan sebuah prompter atau perintah yang harus sesuai, karena jika perintahnya tidak sesuai atau mungkin secara komprehensif, maka jawaban yang diberikan itu akan ngawur. Tentu dengan adanya peningkatan sumber daya manusia ini juga sebagai faktor yang lainnya guna untuk menggunakan AI. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.